Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bih fid dunya wal akhirah. Talqinul mayyit fil qabr, halaman 19. تلقين الميت في القبر ويستحب أن يلقن الميت بعد الدفن فيقال يا عبد الله يا ابن أمة الله اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا ورد به الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الطبراني في الكبير. Talqin mayat di kuburan, disunnahkan ditalkinkan mayat setelah dikuburkan. Kalau setelah dia wafat, ditalkinkan setelah dikuburkan, itu sunnah. Menjelang wafat ditalkinkan mengucapkan la ilaha illallah. Maka ketika Nabi SAW bersabda laqinu mautakum la ilaha illallah, talkinkan mautakum. Mauta yang dimaksud di sini adalah muhtadar, yaitu orang-orang menjelang wafatnya, ditalkinkan dengan la ilaha illallah. Tapi sebahagian, walaupun tak banyak, dari ulama juga mengambil hadis ini untuk dalil mentalkinkan setelah wafat. Karena mautakum itu, mauta itu jamak mayit, orang-orang yang mati, itu baik menjelang sebelum maupun setelah. Maka dengan satu hadis tersebut itu bisa dijadikan juga menurut sebahagian dari ulama, walaupun sebahagian kecil, dalil talqin setelah wafat. Maka dikatakan dalam kalimat talqin tersebut, inilah yang diucapkan, atau yang sejenis ini, karena ada beberapa riwayat. Ya Abdullah, ya ibn amatillah, wahai Abdullah, wahai anak dari hamba Allah yang perempuan. Karena ini penting. Pentingnya apa? Kalau seorang itu ibunya itu udah pasti, makanya ibna amatillah. Kalau ayahnya belum. Kenapa? Karena anak yang di luar nikah itu tidak ada ayah. Kalau ibu pasti ada. Tentunya selain Nabi Adam lah, atau nenek kita Siti Hawa. Makanya panggilan itu ya ibna amatillah, wahai anak dari seorang wanita hamba Allah, ya ayah. Udhkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah apa yang engkau keluar atasnya dari dunia. Apa itu rupanya? Kau tinggalkan dunia atas apa? Syahadat an la ilaha illallah, syahadat bahwa la ilaha illallah dan bahwa Muhammadar Rasulullah. Bahwa surga adalah hak, neraka adalah hak, berbangkit adalah hak, kiamat pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan siapa yang ada di dalam kubur. Ditalkinkan, ini diajarkan, dibimbingkan.
Disuruh dia mengingat-ingat. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa orang yang sudah wafat itu dapat mendengar. Kalau tak mendengar, tak ada guna ditalkinkan. Untuk apa? Nah, jadi dia dapat mendengar. Dan ini jelas sebagaimana dalam hadis, ya, bahkan orang kafir setelah selesai perang Badar, nah itu yang udah mati itu, pembesar-pembesarnya dipanggil oleh Nabi. Hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan, hei fulan bin fulan. Nah, kalian rasakan apa yang dijanjikan Tuhan kalian? Kalau aku udah. Lalu sahabat ada bertanya, apa kau panggil ya Rasul? Bukankah mereka sudah wafat tidak bisa mendengar? Kata Rasul, ma antum bi asma' minhum. Tidaklah kalian itu lebih tajam mendengarnya dibandingkan mereka. Mereka itu mendengar. Makanya talqin itu bermanfaat. Kalau tetangga sebelah, Salafi itu, Wahabi itu, ya, tak ada talqin. Minal bidah, termasuk bidah sama mereka, karena dianggap apa? Dianggap orang sudah mati itu seolah-olah tidak mendengar. Wa annaka radita billahi rabba, dan bahwasanya engkau redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, dan Muhammad SAW sebagai Nabi, Quran sebagai imam, Ka'bah sebagai kiblat. Orang mukmin saudara. Warada bihil khabar, terdapat khabar mengenai ini dari Nabi SAW. Ini sebagaimana disebut oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Nah, disuruh mengingat-ingat ini, kenapa? Karena nanti akan ada pertanyaan. Itulah yang disebut dengan pertanyaan kubur. Nah, ini diantara dari akidah kita, bahwa orang yang wafat itu akan ditanya dengan pertanyaan kubur. Di antara yang ditanya itu, inilah dia. Siapa Tuhan? Siapa Nabi? Siapa imam? Siapa saudara? Apa kiblat? Dan seterusnya. An Abi Umamata idza ana mittu. Ini sahabatnya. An Abi Umamata, dari Abu Umamah. Abu Umamah ini dari suku Bahili. Abu Umamah Al-Bahili. Idza ana mittu fasna'u bi kama amarna Rasulullah SAW an nasna'a bi mautana. Apabila aku mati nanti, maka kalian buat kepadaku sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh kami melakukannya atau membuatnya terhadap orang-orang yang mati dari golongan kami. Amarana Rasulullah SAW faqala idza mata ahadun min ikhwanikum fasawaitumut turab ala qabrihi falyakum ahadukum ala ra'si qabri thumma liyaqul ya fulan ibn fulan fa innahu yasma'uhu wa la yujibu thumma yaqulu ya fulan ibn fulan ya ibn fulanah fa innahu yastawi qa'idan thumma yaqulu ya fulan ibn fulanah fa innahu yaqulu arsyidna yarhamkallah, arsyidna yarhamkallah, walakin la tash'urun. Faqala, Rasulullah SAW berkata, apabila wafat, apabila mati salah seorang dari saudaramu, fasawaitumut turab, lalu kamu meratakan tanah di atas kuburnya, mengubur, maka hendaklah salah seorang dari kamu, falyakum, maka hendaklah salah seorang dari kamu berdiri di kepalanya, kemudian katakan, wahai Fulan bin Fulanah, ya Fulan bin Fulanah, hai si Fulan bin Fulanah. Makanya bin emak, karena emak itu yang pasti. Maka sesungguhnya dia mendengar, itu panggilan pertama, dia dengar, wala yujibu, tapi belum dia jawab. Kemudian
seorang tersebut dari kalian mengatakan lagi, ya fulan ibnu fulanah, hei fulan bin fulanah, fa innahu yastawi qa'idan, lalu si mayit itu akan bangkit duduk. Tadi baru dia dengar, dipanggil yang kedua kali dia duduk. Tsumma yaqulu ya fulan ibnu fulanah, kemudian berkata lagi yang mentalkinkan tadi, hei fulan ibnu fulanah, fa innahu yaqul, maka sesungguhnya si mayit tadi berkata, arsyidna yarhamkallah, bimbing kami, semoga Allah merahmatimu, walakin la tash'urun, tapi kalian tidak merasa. Jadi itu makanya setelah dikebumikan, diratakan sudah tanah, dibacakanlah ini talqin, membimbing, mengajarkan. Ambil posisi kepala bagi yang membaca, seperti yang kita sebutkan kemarin. Kepalanya itu ya dihadap kalau kita duduk. Kalau berdiri, karena talqin itu tidak mesti di dalam keadaan duduk. Orang kita aja mungkin aneh akan melihat kalau orang mentalkinkan dalam keadaan berdiri. Tidak. Sama seperti ziarah. Ziarah itu bukan hanya duduk. Bahkan ada sebagian kitab fikih itu menyebut disunnahkan justru berdiri. Nah, kalau ini, falyakum ahadukum ala ra'si qabri. Berdiri salah seorang kamu di kepala kubur. Nah, jadi dihadap, berarti membelakangi kiblat lah orang yang mentalkinkan ini. Nah, dipanggillah ya fulan bin fulan bin fulanah, sampai diulang 3 kali, ya fulan bin fulanah, ya fulan bin fulanah. Nah, ternyata begitu dipanggil dengan panggilan pertama didengar tapi belum dijawab, panggil lagi yang kedua, nah, bangkitlah si mayit tadi. Kemudian dipanggil ketiga, baru dia menjawab, ya, arsyidna, bimbing kami. Falyakul, maka hendaklah ahad tadi, salah seorang dari kamu mengatakan, sama dengan yang tadi lebih kurang, udhkur ma kharajta alaihi minad dunya, ingatlah apa yang engkau keluar atasnya dari dunia. Apa itu? Syahadat an la ilaha illallah, syahadat bahwa la ilaha illallah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya. Wa annaka radita billahi rabba wa bil islami dina, bahwa engkau redha Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi, wa bil Qur'ani imama, dan engkau redha Quran sebagai imam. Fa inna munkaran wa nakiran ya'khudhu kullu wahidin minhuma biyadi sahibihi, karena sesungguhnya malaikat munkar dan nakir masing-masing satu dari keduanya, ya'khudhu, mengambil atau memegang, biyadi sahibihi, tangan dari sahabatnya, wa yaqulu, dan berkata, intaliq bina ma yuq'iduna inda man nuqina hujjatuhu, intaliq bina, yuk kita pergi, intaliq bina, mari kita pergi. Jadi tinggalkan aja si mayat nih, udah dapat dia menjawabnya itu. Ma yuq'iduna, apa yang membuat kita duduk inda man nuqina, di sisi orang yang ditalkinkan sudah hujjahnya, udah dibimbing sudah untuk menjawab pertanyaan itu, apalagi kita duduk tanya-tanya, sampai-sampai seolah-olah seperti itu diberlakukan oleh malaikat munkar dan nakir. Nah udahlah, tak apalah kita tanya, yuk pergi kita. Kenapa? Nah ini orang udah ditalkin, udah dibimbing hujjah untuk menjawab pertanyaan kita. Faqala rajulun ya Rasulullah fa illam ya'rif ummuhu, qala nasaba yansibuhu ila ummihi Hawwa'a, ya fulanu ibnu Hawwa'a. Ini dia tadi yang kita sebutkan, tidak juga dibinkan kepada ayahnya. Berkata salah seorang laki-laki, ya Rasulullah, maka jika tidak orang tersebut mengetahui ibunya, yang mentalkinkan tadi tak tahu siapa ibunya, qala, Rasulullah SAW mengatakan, dia nisbahkan saja kepada
ibu pertama manusia, nenek kita Siti Hawa. Maka katakan ya fulan ibnu Hawa, wahai si fulan anak cucu dari Hawa. Ini dari kitab Talkhisul Habir Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Alhamdulillah kalau kita masih lestari ini talqin di kubur. Ya, mereka-mereka aja yang Salafi Wahabi itu aja yang tak melakukan ini. Dia itu dikuburkan, berangkat, tinggalkan. Sholat begitu, habis disolatkan, angkat terus. Kita masih kita doakan juga habis sholat. Walaupun sholatnya itu udah berisikan doa-doa, tapi kan masih tetap didoakan. Ya kenapa? Karena salah satu waktu yang mustajab berdoa itu ya, fi duburi sholat, setelah selesai sholat kita doakan. Habis kita kuburkan, kita masih tetap tinggal di tempat, masih kita doakan. Selanjutnya aqwalul huffaz. Ini ada perkataan ulama dari hafidh di dalam bidang hadis. Kalau kita hafidh itu yang hafal Quran, ini bukan, ini gelar yang sudah menguasai menghafal sekian hadis. Hafidh ini banyak, dan itu matan dan sanad. Maka tak sembarang orang disebut hafidh. Kenapa? Karena yang dimaksud adalah hafidh dalam hadis. Kalau kita kenapa yang hafal Quran disebut hafidh? Karena yang hafal Quran jarang. Pantas saja disebut hafiz, al-hafiz. Nah, tapi kalau di tengah-tengah para ulama ini hafal Quran itu ya suatu yang lumrah. Setiap orang bisa dikatakan ya hampir setiap orang kalau sudah dia penuntut ilmu hafal. Nah, maka kalau hafal Quran belum lagi hafiz. Gelar hafiz itu dalam bidang hadis. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar wa isnaduhu salih wa qad qawahu ad-Diya' fi ahkamihi wa akhrajahu Abdul Aziz fi Syafi wal-Rawi an Abi Umamah Sa'id al-Azdi bayyad lahu Ibn Abi Hatim walakin lahu shawahid minha ma rawahu Sa'id Ibn Mansur min tariq Rashid Ibn Sa'd wa Damrah Ibn Habib wa ghairihima. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, isnadnya sahih, dikuatkan oleh Imam Diyauddin dalam kitab Ahkamnya, dan dikeluarkan oleh Abdul Aziz dalam kitab Asy-Syafi. Dan rawi ini dari Abu Umamah. Rawi dari Abu Umamah Sa'id al-Azdi bayyadahu, menjelaskan baginya Ibnu Abi Hatim, tetapi lahu syawahid minha, bagi hadis ini ada syawahid, lahu syawahid, ada syawahid, ada syahid. Jadi ada hadis lain yang itu mendukung. Mana itu? Minha, diantaranya, diantara syawahidnya marawahu Sa'id, adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sa'id Ibnu Mansur dari jalan ini, berarti sanadnya Rashid bin Sa'ad dan Damrah bin Habib, dan selain keduanya ada lagi selain Rashid dan Damrah. Qalu, mereka berkata, ini sebagai syawahid dari hadis tersebut. Berarti kalaupun lemah, ketika banyak syahid-syahidnya ataupun ada jalan-jalan yang lain, itu bisa memperkuat hadis itu. Dari dhaif bisa naik menjadi hasan, walaupun hasan li ghairi. Qalu, mereka berkata, idza suwiya 'ala al-mayyit qabruhu wa ansarafa an-nas anhu kanu yastahibbuna an yuqala lil mayyit 'inda qabrihi ya fulan qul la ilaha illallah qul ashhadu an la ilaha illallah thalatha marratin qul rabbi Allah wa dini al-islam wa nabi Muhammadun thumma yasrifu atau thumma yansarifu.
Rawahu Tabrani itu dulu. Mereka berkata, apabila diratakan atas mayat kuburnya dan orang-orang pun insarafa, beranjak meninggalkannya, mereka senang, kanu yastahiqun, mereka menyenangi bahwa disampaikan kepada si mayit inda qabri, di sisi atau di samping kuburnya, ya fulan, he fulan, namanya saja tidak dinisbahkan dengan binnya, he fulan, qul la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, qul, katakan asyhadu an la ilaha illallah thalatha marratin, ini diulang 3 kali. Ya fulan qul la ilaha illallah qul asyhadu an la ilaha illallah, ya fulan qul la ilaha illallah qul asyhadu an la ilaha illallah, ya fulan qul la ilaha illallah qul asyhadu an la ilaha illallah, qul rabbi Allah. Nah, yang berikutnya baru katakan rabbi Allah, dini Islam, nabiku Muhammad, thumma yansarifu, kemudian barulah dia yang sarif pergi, atau nas tadi, orang-orang tadi yang sarifu beranjak. Warawat Tabrani fil Mu'jamil Kabir, Imam Tabrani meriwayatkan juga dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir min haditsil Hakam ibn Al-Harith As-Sulami annahu qala lahum, dari hadis Hakam bin Haris As-Sulami bahwasanya dia berkata kepada mereka, Hakam bin Haris sahabi ya, berkata kepada mereka, idza dafantumuni wa rashastum ala qabril ma'a, ini ada air, apabila kalian telah menguburkanku dan kalian sudah siram, rasyas ini kan percik kan, kalau kita kan menyirami air dengan kubur. Wa rashastum ala qabril ma'a, apabila kalian sudah kuburkan aku dan kalian siramkan air ke atas kuburanku, faqumu ala qabri, maka berdirilah di samping kuburku, wastaqbalul qiblah, dan hendaklah menghadap ke kiblat, wad'uli, dan berdoalah untukku. Nah, ini doa ya, setelah dikebumikan. Kalau talqin itu lebih umum kalau yang kita buat, karena isinya bukan doa saja. Tapi kalau talqin juga berisi dengan kalimat talqin tadi, kalimat bimbing tadi. Wa rawa Ibnu Majah min tariq Sa'id bin al-Musayyib an Ibn Umar fi haditsin sabaqa ba'dahu. Ibnu Majah meriwayatkan dari jalan sanadnya Sa'id bin Musayyib. Ini tabi'in ya, tabi'in yang besar lah ini, tabi'in senior. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma wa an sahabat ajmain, pada hadis yang telah lalu sebahagiannya sudah ada disebutkan, karena hadis ini panjang, ada sebagian sudah disebutkan. Wa fihi, dan di dalam hadis tersebut, falamma sawwal labina 'alaiha qama ila janibil qabri thumma qala Allahumma jafil ardu an jambayha wa sa'id ruhaha wa laqiha minka ridwana. Wa fihi annahu rafa'ahu wa rawahu at-Tabrani fil Mu'jamil Kabir. Dan di dalam hadis tersebut, falamma sawwal labina, maka ketika dia meratakan labin, itu kuburan tadi, cuman dia bukan turab, tapi dia labinah, bebatu-batu, alaiha, atasnya, qama, dia pun berdiri di samping kubur, ila janibil qabri, di samping kubur. Kemudian dia berkata, Ibnu Umar ini, dia mendoakan, Allahumma jafil ardi an jambaiha, ya Allah, renggangkan tanah dari lambungnya, artinya lapangkan kuburnya, itu ya maksudnya, lapangkan kuburnya. Wasa'id ruhaha, naikkan ruhnya, angkat ruhnya, bukakan pintu langit. Walaqiha minka ridwana, dan laqiha, lemparkan atau berikan kepadanya, pada jenazah itu, darimu ridwan, keridhaanmu. Wa fihi annahu rafa'ah,
Dan di dalam hadis tersebut annahu rafa'ahu, bahwasanya dia memarfu'kan hadis tersebut. Kalau ini kan sampai kepada sahabat saja. Ini kalimat siapa? Abdullah ibn Umar. Tapi ada riwayat di dalam hadis yang ini marfu, berarti sampai kepada Nabi SAW. Wa rawahu at-Tabrani, diriwayatkan oleh Imam at-Tabrani dalam Mu'jam al-Kabir. Ini diambil dari At-Talkhis al-Habir Imam Ibnu Hajar. Selanjutnya, ghuslul qabri bima'il ward wa gharsul ashjari. Nah, ini bahasanya ghuslu, maksudnya menyiram. Ini membasuh, bahaya juga ini. Nah, dianggap orang apa? Salafi Wahabi itu kan kubur pun kalian basuh-basuh. Nisan kuburnya kalian basuh-basuh, airnya kalian minumnya. Ini maksudnya bukan basuh. Ghuslul qabri bima'il ward, menyiram kubur dengan air bunga. Wa gharsul ashjar, dan menanam pohon. Wa ana Aisyah anna Nabiy radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam rasya ala qabr ibnihi Ibrahim. Dari Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha wa sahabati ajma'in, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memercikkan ke kubur anaknya Ibrahim, air. Rasya itu memercikkan air ke kubur anaknya Ibrahim. Nah, Ibrahim wafat masih kecil, sekitar umur menjelang 2 tahun. Tapi Ibrahim ini anak Nabi dari Maryah Al-Qibtiyah. Maryah Al-Qibtiyah bukan istri. Maryah Al-Qibtiyah adalah hamba sahaya Nabi. Nah, jadi Maryah Al-Qibtiyah, kalau hamba saya sudah melahirkan, itu disebut Ummul Walad. Ummul Walad juga bukan istri, ibu anak. Jadi di zaman Rasul dulu itu hamba itu digaul tanpa dinikahi. Memang. Bahkan kan ada ayat Al-Qur'annya. Illa ma malakat aymanukum. Hamba yang kalian miliki. Kenapa? Karena hamba itu statusnya sama dengan mal, sama dengan harta. Maka boleh dia diperjualbelikan, boleh dipindah milikan. Tapi bagi tuannya boleh menggauli, tapi syarat kalau tuan sudah menggauli hambanya, tidak boleh hamba ini digauli oleh orang lain, kecuali nanti setelah hamba ini dijual ke tuan yang lain, maka tuan yang baru boleh menggaulinya. Jadi tidak boleh hambanya ini, karena dia hamba, tuannya diajak oleh tuannya, kawan-kawannya, kita gauli bareng, tidak boleh. Kalau sudah digauli oleh tuannya, tidak boleh dia izinkan orang lain menggaulinya. Nah, kalau hambanya ini sudah menikah, sudah menikah dengan orang lain, tidak boleh dia digauli oleh tuannya. Hamba itu tawan mutlak kan? Kalau misalnya bukan tawan mutlak, tapi dia menjual diri dia kepada orang lain, berarti itu hamba juga ada statusnya? Enggak ada. Nah, kecuali dia keturunan, ayahnya dulu, anaknya dulu, dan seterusnya. Tidak ada orang kemudian dia merdeka, adalah aku butuh duit nih, aku jual diriku. Tidak. Jadi baik dia tahu perang Islam, maka dia tak jadi hamba ya. Terus sebaliknya tahu Islam kafir, itu jadi hamba juga. Jadi, dan keturunannya jadi hamba. Kalau hamba ayah, anak-anaknya itu terus hamba sampai ada yang dimerdekakan. Nah, tapi alhamdulillah Islam itu datang salah satunya untuk membebaskan perhambaan. Cuma tak mungkin secara langsung, karena itu sudah mengakar di tengah-tengah orang Arab. Jauh sebelum itu perhambaan itu luar biasa. Di Eropa waktu itu begitu juga. Bagaimana di Romawi, di Bizantium ketika itu
Nah, itu luar biasa, lebih parah lagi. Nah, makanya kemudian kalau hamba datang Islam, banyak kafarat itu kemudian dengan memerdekakan hamba. Begitulah cara mengikisnya, sikit. Nah, sampailah berakhir. Makanya kalau hamba itu udah masuk Islam, orang yang tak butuh lagi jasanya, atau dia mau beramal, nah itu didorong untuk memerdekakan si hamba itu. Ini ketika Maria Al-Qibtiyah itu dia dihadiahkan oleh Raja Qibti Mesir, Koptik kan? Itu dia bukan Maria Al-Qibtiyah, bukan satu orang aja ini, ada beberapa orang sama saudaranya. Tapi dia ambil Nabi SAW hanya satu, yang lain itu diserahkan Nabi kepada sahabat. Dan Maria Al-Qibtiyah ini disebutkan memang cantik. Orang Mesir lah. Orang Mesir, alhamdulillah. Kalau Basri tahu aja mana yang cantik, mana yang tetap cantik ya. Sudah habis nggak pulang. Inilah kawan lokal. Ustaz, kalau anak hamba ini yang dikawini tuannya, anaknya merdeka apa? Hamba. Sama bebas. Hamba. Walaupun yang mengkaulinya merdeka. Enggak, dia status ayah. Ayah. Ini kan hambanya perempuan. Ya, Ini ikut orang kepada tuannya yang merdeka. Lahir anak dari si hamba. Ya. Anak ini statusnya merdeka. merdeka. Tapi tidak diberikan ke ayahnya. Diberikan mana anaknya? Ke ayah, memang dia ayahnya. Ya secara otomatis merdeka lah ya. Iya. Karena ayahnya merdeka, dia ayahnya. Cuman ibu itu tidak disebut sebagai istri bagi si ayahnya. Tetap ibunya itu juga. Itulah ibunya, itulah ayahnya. Nah, kenapa tidak disebut istri? Karena kalimat istri itu untuk yang diangkat. Ya kan tidak diangkat, dimiliki. Hanya dimiliki sebagai hamba, tidak diangkat. Makanya istri itu kan kata-kata zaujah. Zaujah itu dari mana? Zawwajtuka. Aku nikahkan. Baru ada kata zaujah. Nah, kalau berhamba itu kan tidak ada zawwajtuka, maka tidak disebut dia zaujah. Zawwajtuka wa ankahtuka. Nah, contoh kan, ibnati fulan, ibnati fulana, maharnya sekian dan seterusnya. Kalau kita misalnya ingin menggauli si hamba itu tanpa ada itu zawwajtuka tadi, langsung aja gitu. Ya memang tidak. Kayak harta. Dia harta. Boleh diperjualbelikan. Maka pada dahulu itu pasar itu ada memang pasar tempat jual beli hamba. Suq Ukaz itu diantaranya di Mekah itu dulu. Itu tempat jual belikan hamba. Sahabat-sahabat yang dimerdekakan oleh Nabi itu kan yang diperjualbelikan juga. Bilal dibeli oleh Abu Bakar karena dia udah beriman. Itu kan yang laki-laki, yang perempuan gitu juga. Berarti harus ada juga undang-undang untuk menjadikan seorang hamba. Aku bisa misalnya dia jalan-jalan ke pasar atau ke suatu tempat, di merdeka tangkapnya langsung jadi hamba. Nah. An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala marra an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi hayatin min hitan al-Madinah aw Makkah فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر. Ini ada beberapa riwayat berarti karena ahaduhuma la yastatiru min baulih, ada juga la yastabri min baulih, wa kana al-akharu yamshi bin namimah thumma da'a bi jaridah fakasaraha kasratayn فوضع على كل قبر منهما كسرة فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا قال لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبسا أو إلى أن ييبسا رواه البخاري ومسلم. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata bahwa Nabi SAW melewati satu kebun dari perkebunan Madinah atau Makkah, berarti ada syak dari rawi.
Lalu Nabi SAW mendengar suara dua orang yang sedang disiksa di kuburnya. Nah, inilah pula mukjizat Nabi, ya, diperdengarkan oleh Allah suara jeritan itu kepada Nabi. Ada juga pernah dalam riwayat lain ada sahabat minta, ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar bisa memperdengarkan kepadaku jeritan ahli kubur. Apa kata Nabi? Kalau kau dengar mati, mati. Ya. Lalu Nabi SAW berkata, yu'adzabani, dua orang ini sedang disiksa. Tidaklah disiksa keduanya itu dalam hal yang besar. Yang besar maksudnya oleh sebagian ulama dikatakan maksud yang besar di sini bukan yang besar dianggap atau bukan yang besar yang berat untuk dilakukan. Artinya hal sepele, ya, bukan yang besar. Summa qala, kemudian dia berkata, bala, ya. Yu'adzabani, keduanya disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Duanya disiksa tidak pada yang besar. Kemudian dia berkata, bala, tentu saja. Karena ahaduhuma, salah satu dari keduanya tidak istibra dari baulnya. Nah, tidak istibra. Di sini la yastatir. Kalau istitar saja berarti tidak sembunyi, ya, dari buang air kecil. Dia tidak masuk ke toilet, tidak berondong. Kalau yastatir, tapi kalau yastabri, dia tidak istibra, tidak becus dalam cebok dari air kecil. Dan yang satu lagi, wa kana al-akharu, dan yang satu lagi yamshi bin namimah, berjalan dengan namimah. Jadi dia kemana pergi mengadu domba, menyebar fitnah. Yamshi, berjalan kemana-mana, bawa fitnah dan menyebar bawa adu domba. Kemudian Nabi SAW meminta jaridah, jarid, pelepah kecil dari pohon kurma, ya. Lalu Nabi SAW memecahkannya atau membelah menjadi dua belah, satu fawadha, dan Nabi letakkan masing-masing kubur itu sebelah, dari keduanya sebelah. Bahasa kita dipatahkan Nabi lah dahan kecil dari pelepah tadi, pelepah kurma, ditancapkanlah ke masing-masing dari kubur itu. Ini ma'ruf, ya, masyhur hadisnya. Lalu dikatakan kepadanya, ya Rasulullah, ditanya Rasul, hai Rasul, kenapa kau lakukan ini? Nabi SAW kemudian mengatakan, la'allahu, mudah-mudahan atau semoga. Tapi kalau udah Nabi yang berkata, betul itu. Nah, kalau awak mudah-mudahan, ya bisa jadi bisa tidak. Tapi kalau kata Nabi la'alla, jadilah itu. An yukhaffafa anhuma, diringankan, nanti diringankan siksa dari kedua ahli kubur selama belum kering, atau ila an yaibasa, hingga dia kering. Jadi kalau tak kering-kering, selama itulah diringankan. Nah, kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah, ini bukan khususiyah Nabi saja, bukan hanya Nabi saja, siapa saja pun kalau menancapkan, atau bahasa di sini gharsul asyjar, menanam tumbuhan atau pohon di kuburan, itu bermanfaat. Apa saja itu? Dirasakan oleh ahli kubur. Pohon apa saja boleh kan? Ya, pohon apa saja. Nah, tapi kata ulama, jangan pohon yang besar. Jangan pohon yang besar, apalagi berakar. Ya. Kalau berakar aja enggak. Jadi, ya yang biasalah pohon-pohon kecil. Nah, itu makanya kalau rumput pun, ya, kalau tidak dia besar kali, jangan dicabut. Ya, biarkan aja. Ya, rumput-rumput halus biar. Karena itu membawa manfaat juga kepada ahli kuburnya. Aqwalul ulama, nah ini perkataan ulama. Qala al-Hafidh Ibnu Hajar, berkata al-Hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani, innal ma'na fihi annahu yusabbihu ma dama ratban fa yahsulu at-takhfif
bi barakatit tasbih wa kadzalika fima fihi barakatu adzikr wa tilawatul Quran min babi aula. Apa kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani? Katanya, innal ma'na fi, makna atau maksud dan tujuan padanya, pada apa yang dibuat Nabi tadi itu, menancapkan pelepah tadi, annahu yusabbihu madama ratban, bahwasanya pelepah atau dahan tadi itu bertasbih selama dia masih basah. Apa firman Allah Subhanahu wa taala itu? Wa ma min syai'in fil ardi wala fis sama. Gitu ayatnya. Pokoknya lebih kurang macam itulah. Illa yusabbihu. Inilah payahnya kalau kita tak hafal Qurannya. Tapi ada ayat yang isinya itu lebih kurang apapun yang ada di langit di bumi, dia itu bertasbih. Termasuklah pohon tadi yang ditancapkan tadi, annahu yusabbihu ma dama ratban, dia bertasbih selama dia masih basah, belum kering ataupun belum dia mati. Fayahsulu takhfifu bi barakatit tasbih, maka dapatlah keringanan dengan sebab berkah dari tasbih pohon tadi. Nah, maka wa kadzalika, dan begitu jugalah bima fihi barakah, pada apa yang terdapat keberkahan di dalamnya. Zikir, baca Quran, min babil aula, tentu lebih utama lagi. Kalau pohon saja manfaat, apalagi dibacakan Quran. Inilah, ini namanya qiyas aula. Kalau pohon saja ditancapkan itu bermanfaat, pohon, karena dia berzikir, apalagi memang dibacakan zikir, dibacakan ayat Quran di kuburan itu. Min babil aula, maka ini termasuk min babil aula, tentu lebih utama lagi. Qala Syekh Sulaiman Al-Jamal ala syarh Fathil Wahhab, yukrahu rashul qabri bima'il wardi wa la yahrumu li'annahu li gharadin syar'iyyin wa lam yufarriqu baina at-ta'ayyuni wa 'adamihi wa ujiba an 'adami at-tahrimi wa in kana fihi idha'atu malin bi annahu khalfana syai'un akharu wa huwa ikramul mayyit wa husulur raihati at-tayyibati lil hadirina wa hudurul malaikati bisababi dhalika wa min thamma qila la yukrahul qalilu minhu. Berkata Syekh Sulaiman Al-Jamal, Hasyiah Al-Jamal terhadap kitab Syarah Fathul Wahhab. Nah, apa kata beliau? Yukrahu rashul qabri bima'il wardi wa la yahrum, dimakruhkan menyiram atau memercikkan kubur dengan air bunga, tapi tidak haram. Nah, nanti kita lihat makruhnya dari sisi mana. Li'annahu li gharadin syar'iyyin, karena bahwasanya itu untuk tujuan syarak, dan mereka tidak membeda-bedakan antara at-ta'ayyun wa adamihi, antara sudah ditentukan ataupun tidak. Wa ujiba an adamit tahrimi, dan dijawab dari ketidakharamannya, sekalipun di dalam hal tersebut terdapat idha'atu malin, membuang harta. Air itu kan bernilai, ada harganya. Sekalipun di situ terdapat idha'ah mal, membuang harta dengan menyiramkan air tadi, bi annahu khalfana syai'un akhir, bahwasanya di belakang kita ada sesuatu yang lain. Artinya ada yang lain di sebalik itu. Apa itu? Ikramul mayyit, yaitu memuliakan si mayat. Kemudian apa lagi? Husulur raihatit thayyibah lil hadirin, mendapat bau yang wangi, yang enak bagi yang datang, bagi orang-orang yang datang kubur itu. Dan juga hudurul malaikah bisababi dzalik, datangnya malaikat dengan sebab air bunga tadi, karena wangi. Nah, sedangkan malaikat itu sebagaimana manusia senang pada yang wangi, dia terganggu dengan bau yang buruk. Li'anna al-malaikah tata'adza bima yata'adza an-nas,
Karena malaikat itu juga terganggu dengan bau busuk yang mengganggu manusia. Nah, makanya ini hadis berkaitan dengan apa? Kata Nabi, jangan dekati masjid, jangan masuk masjid. Kalau makan bawang putih, bawang merah, tapi ini yang mentah, bukan yang dimasak, yang mentah. Mam. Terus mana tadi? Ya. Ini kata Syekh Tama, dan dari sini qila, maka dikatakan ada pendapat yang lain, la yukrahul qalilu minhu, tidak makruh kalau sedikit. Orang bagi kita air itu, apalagi air melimpah, tak ada itu harganya. Karena illat makruhnya di sini apa? Idha'atul mal. Memang tidak sampai kepada haram, tapi makruh karena ada idha'atul mal. Nah, tapi kalau bagi kita air berbuang-buang pun, makanya ada qila la yukrah, tidak dimakruhkan. Nah, kalau kita melihat kepada hadis yang di atas tadi, yang dari Aisyah tadi, Nabi aja melakukan itu. Ziyaratul qabr, ziyaratul qabri, ziyaratul qabri selalu biasanya dengan jamak, ziyaratul qubur ya juga ziyaratul qabri dalam bentuk mufrad. An Abi Hurairah qala zara Nabi sallallahu alaihi wasallam qabra ummi fabaka wa baka man hawla faqala ista'dantu rabbi fi an astaghfira laha falam yu'dhan li wasta'dantuhu fi an azura qabraha fa'udhina li fazuru al-qubura fa innaha tudhakkirukumul mauta tudhakkirul mauta, rawahu Muslim wal Hakim an Baridah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kubur ibunya, Siti Aminah. Ya. Fabaka, lalu Nabi pun menangis. Wa abka man haulaha, dan membuat menangislah orang-orang yang ada bersama Nabi, sahabat-sahabat yang di sekitar Nabi ketika itu ikut nangis. Faqala, lalu Nabi berkata, aku minta izin kepada Tuhanku untuk meminta ampunkan bagi ibuku, laha baginya, bagi ibuku. Falam yu'dhan li, maka tidak diizinkan bagiku. Tak usah kau minta ampunkan, kata Allah, tak diizinkan Allah. Dan aku minta izinkan kepada Allah untuk menziarahi kubur ibuku, fa'udhina li, lalu diizinkan bagiku untuk ziarah. Maka kata Nabi, fazurul kubur, ziarahilah kubur, karena sesungguhnya ziarah kubur itu tudzakkirul mauta, mengingatkan kepada mati. Nah, jadi Nabi pun melakukan ziarah kubur. Nabi menziarahi kubur ibunya sampai nangis lagi Nabi. Nah, lalu Nabi minta izin kepada Allah untuk mengistighfar, tapi tak diizinkan Allah. Kenapa tak diizinkan oleh Allah? Nah, kalau kata mereka Salafi Wahabi itu, itu tanda kan? Karena Nabi aja tak diizinkan. Tidak, tak begitu. Tidak diizinkan oleh Allah karena tidak perlu dimintakan istighfar. Sebab apa? Karena ibu Nabi itu min ahlil fatrah. Ahlil fatrah itu minan najin, orang yang selamat. Sebagaimana anak-anak yang mati ketika kecil tak perlu kita minta ampunkan. Memang tak ada dosanya. Bahkan ketika kita sholat jenazahnya pun kalau anak-anak kan tidak diminta ampunkan. Nah, makanya tak diizinkan oleh Allah. Tak apalah kalau bahasa kita, udah tak usah kau minta ampunkan. Memang tak ada dosanya. Ya al-fatrah. Nah, lalu aku minta izin untuk ziarah kubur ibuku, maka kemudian Allah mengizinkan. Inilah kadang-kadang Salafi itu atas dasar ini mereka katakan apa? Mereka katakan ibu Nabi itu orang tua Nabi tak selamat, bahkan neraka. Kalau pada ibu Nabi itu, kalau ayah Nabi, abi wa abuka finnar, itu kan yang mereka jadikan dalil. Kalau ibu Nabi, ini diantara mereka jadikan dalil. Nabi aja tak diizinkan meminta ampun kan? Kan yang tidak diizinkan meminta ampun kan siapa? Ya orang kafir. Kalau orang kafir kita tidak boleh meminta ampun kan? Tapi sayangnya mereka hanya sampai ke situ. Kalau dilanjut, Nabi minta izin untuk ziarah kok dikasih. Kalau kafir
bukan sekedar minta ampunkan jenazah, tak boleh untuknya, menziarahnya pun tak. Jangan diziarahi kubur orang kafir. Wala takum fi qabrihi abada. Kalau orang kafir jangan ziarahi kuburnya. Nah, ini kenapa diizinkan Nabi menziarahi? Ustaz, kalau paman Nabi Abu Thalib itu kan gimana itu matinya kan? Diajarin Nabi nggak bisa ucapkan Allah. Ya, mayoritas ulama, mayoritas, ada juga 1-2 yang tidak, menyebutkan bahwa Abu Thalib paman Nabi wafat dalam keadaan tidak beriman. Tapi nanti ada syafaat khusus dari Nabi untuk pamannya itu, sehingga pamannya disebutkan dalam hadis juga sebagai orang yang paling ringan siksanya dari orang kafir. Tak bisa kita pungkiri ada juga 1-2 ulama istilahnya yang menyebutkan Abu Thalib sejatinya wafat dalam keadaan beriman. Termasuk yang menyampaikan demikian. Tapi mayoritas ulama. Nah, itu paman Nabi. Makanya kan tidak juga terdapat riwayat kemudian Nabi menziarahi kubur pamannya. Tidak terdapat riwayat Nabi menziarah. Padahal kedekatan Nabi dengan pamannya itu kan luar biasa. Apalagi ketika pembelaan pamannya itu pada saat Nabi disiksa oleh orang-orang kafir Quraisy. Dan biasa Nabi SAW menganggap itulah ayahnya, pengganti dari kakek. Nah, makanya abi wa abuka itu oleh sebagian ulama dimaksudkan adalah paman, karena orang Arab biasa menyebut saudara ayah itu dengan ayah. Jangankan orang Arab, orang Mandailing pun guru aja panggilnya ayah, oh ayah. Apalagi paman, memang saudara ayah, dialah wali kita, dialah pengganti ayah setelah ayah tak ada. Makanya wali yatim itu kalau mati, ayah anak yatim ini mati ayahnya jadi yatim, dia walinya itu ya saudara ayah. An Thauban radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur fazuruha waj'alu ziyaratakum laha salatan alaihim wa istighfaran lahum. Dari Thauban radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu pernah aku larang kalian dari ziarah kubur, fazuruha, tapi sekarang berziarahlah. Waj'alu, jadikan ziarah kalian itu salatan alaihim, doa untuk mereka dan istighfar bagi mereka. Nah, jadi makanya disunnatkan berziarah itu mendoakan dan meminta ampunkan, bahkan membacakan ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana yang kemarin-kemarin hadis kita bacakan. Nah, jadi ada kaidahnya dalam usul fikih, al-amru ba'dan nahyi lil ibahah. Itu kaidah. Adanya perintah setelah larangan itu menunjukkan mubah hukum. Maka Nabi SAW katakan, dulu memang aku larang. Di awal-awal Islam datang dibawa oleh Nabi SAW, itu ziarah tidak dibenarkan. Ya. Awalnya begitu, tapi hukum itu kemudian dihapus, diganti dengan hukum baru, nasakh istilahnya. Apa itu? Dibolehkan ziarah, tidak dilarang lagi. Bahkan secara umum itu disunnahkan. Nah, ketika di awal-awal Islam itu banyak yang baru-baru masuk Islam itu yang sudah kental dengan tradisi jahiliyah mereka. Karena tidak semua orang yang beriman masuk Nabi itu seperti sahabat-sahabat senior itu. Tidak semuanya macam Umar, tidak semuanya macam Abu Bakar. Ada juga yang kental betul udah tradisi jahiliyahnya. Kemudian dia masuk Islam. Belum bisa dia sama sekali meninggalkan tradisi jahiliyah itu. Nah, di antara tradisi orang jahiliyah apa? Ketika berziarah kubur itu, di antara tradisinya adalah mengungkit kebaikan, atau bahasa kita meratapi kubur. Nah, dan bahkan termasuk tradisi dari orang jahiliyah itu, itulah di antaranya tradisi orang musyriknya. Nah, itu bahkan mereka menyembah kepada orang-orang yang ada yang sudah wafat itu. Nah, masalahnya inilah sekarang,
berziarah orang-orang kita dituduh oleh mereka kuburiyun, penyembah kubur. Disamakannya kita dengan orang-orang jahiliyah. Nah, jadi itu di awal-awal. Tapi setelah itu udah makin faham, udah lama Islamnya, dihapus hukum itu. Itu mengapa di awal-awal Islam datang di bawah Nabi SAW ziarah itu dilarang, karena banyak yang terjadi dari tradisi-tradisi jahiliyah. Bahkan lihat bagaimana khamar di awal-awal Islam itu belum bisa dilarang, karena itu sudah mengakar di tengah-tengah orang Arab jahiliyah ketika itu. Enggak bisa. Maka bertahap-tahap sampai. Pertama dibolehkan, habis itu hanya disebutkan mudaratnya, habis itu baru dilarang tapi pada waktu-waktu tertentu. Begitulah seterusnya. Ini juga lah ziarah kubur. Jadi ada tadarruj namanya, bertahap dalam penetapan hukum. Ini diriwayatkan Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Kabir dan juga oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haythami. Wa fihi Yazid bin Rabi'ah Ar-Rahabi wa dhaif. Tapi di dalam riwayat ini ada Yazid bin Rabi'ah, dan Yazid bin Rabi'ah Ar-Rahabi itu dhaif, sebagaimana dalam Majmu' Az-Zawaid dan Manba' Al-Fawaid. Tapi kalau sampai pada batas kuntu nahitukum an ziyaratil kubur fazuruha, itu sanadnya kuat. Ini ada lanjutan waj'alu ziyaratakum laha salatan alaihim wastighfaran. Ini ada Yazid bin Rabi'ah yang dianggap dhaif. An Muhammad bin Ibrahim At-Taimi qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'ti qubur asy-syuhada 'inda ra'sil hauli fayaqulu assalamu alaikum bima sabartum fa ni'ma 'uqbad dar. Qala wa kana Abu Bakr wa Umar wa Uthman yaf'aluna dzalika. Dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, dia berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam konon Nabi mendatangi kubur syuhada. Syuhada biasanya masuk syuhada Uhud di Madinah. Mendatangi kubur syuhada Uhud inda ra'sil haul, di setiap akhir tahun. Inda ra'sil haul, ketika akhir tahun. Fayaqulu, lalu Nabi SAW mengucapkan assalamu alaikum bima sabartum, salam atas kalian dengan sebab apa yang telah kalian sabarkan, atau dengan sebab kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbad dar, maka sebaik-baik negeri tempat kembali adalah negeri tempat kembali kalian. Qala, dia Muhammad bin Ibrahim At-Taimi tadi berkata, dan konon Abu Bakar, Umar, Utsman yaf'aluna dzalika, juga melakukan demikian. Ini dari Musannaf Abdul Razzaq dan dalam kitab Dalailun Nubuwah Imam Baihaqi. Nabi SAW berziarah kubur syuhada, paling tidak dari riwayat Abdul Razzaq ini. An Abi Hurairah ta'ani Nabi SAW anna rajulan zara akhan lahu fi qaryatin ukhra fa arsalallahu lahu ala madrajatihi malakan falamma ata alaihi qala aina turidu qala uridu akhan li fi hadhihi alqaryah qala hal laka alaihi min ni'matin tarubbuha qala la ghaira anni ahbabtu fillahi azza wa jalla qala fa inni rasulullah ilaika bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fihi. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bahwa seseorang mengunjungi saudaranya Zara, tapi ini hadis bukan ziarah kubur, menziarahi saudaranya yang masih hidup. Cuman oleh muallif dimasukkan ini kepada ziarah kubur, menziarahi saudara yang sudah wafat. Ini hadis tentang ukhuwah, berziarah, menziarahi saudara, mengunjungi saudaranya di kampung yang lain. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengawaskan baginya di kendaraannya itu malaikat. Allah tugaskan malaikat untuk mengawasinya. Falamma ata alaihi, maka ketika malaikat itu datang kepadanya, malaikat itu kemudian bertanya. Malaikatnya bertanya, mungkin setelah menjelma dalam bentuk manusia biasa.
Aina turidu? Mau kemana engkau? Orang tadi berkata, aku mau mengunjungi saudaraku di kampung ini. Lalu malaikat tersebut berkata lagi, bertanya, apakah ada untukmu nikmat yang kau dapatkan? Artinya, adakah keuntungan taruh buah yang kau peroleh dari berkunjung itu? Qala la, tidak ada. Bukan berkunjung karena mau minjam, mau ngutang, bukan berkunjung karena mau minta ini minta itu, tidak ada. Ghaira anni ahbabtuhu fillah, selain aku mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala azza wajalla. Qala, dia berkata, berkatalah tadi orang tadi, berarti ya, dia dalam bentuk orang menjelma malaikatnya, baru dia berkata, fa inni rasulullah ilaika, aku ini malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu, bahwasanya bi anna Allah qad ahabbaka kama ahbabtahu fi. Aku ini adalah utusan Allah kepadamu, malaikat, untuk menyampaikan bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintaimu sebagaimana engkau mencintai saudaramu karena Allah. Rawahu Muslim. Ruya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zara qabra abawayhi aw ahadima fi kulli jumu'ah marratan ghafarallahu lahu wa kutiba barran. Diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya pada setiap Jumat, seminggu sekali, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni baginya dan dituliskan dia barran, anak berbakti. Ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsatnya dari Abu Hurairah. Kemudian berkata Imam Ibnu Hajar Al-Haythami, di dalam hadis ini terdapat Abdul Karim Abu Umayyah. Abdul Karim Abu Umayyah ini wa dhaif. Dan juga wal Hakim, ini juga diriwayatkan oleh Al-Hakim dan Ibnu Abi Dunya fil Qubur dalam kitabnya Al-Qubur, dan juga Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman dari Muhammad bin Nu'man, tapi mu'addalan. Ini hadisnya mu'addal, akhrajahu aidan Ad-Dailami, dikeluarkan hadis ini oleh Ad-Dailami dan juga Ar-Rafi. Nanti ini kita habiskan. Aqwalul Huffaz, panjang ini. Perkataan Huffaz. Hadits man zara qabra walidayhi aw ahadima yawm al-jum'ah faqara Yasin ghufira lahu Ibnu Adi min hadits Aisyah wa fi Amr Ibnu Ziyad tu'qiba bi anna lahu shahidan min hadits Abi Hurairah bi lafzi man zara qabra abawayhi aw ahadima kull jum'ah ghufira lahu wa kutiba barran. أخرجه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه عبد الكريم ابن أمية وهو ضعيف ومن مرسل محمد ابن نعمان أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب القبور ومن طريقه البيهقي في الشعب. قلت وجاء من حديث أبي بكر أخرجه ابن النجار في تاريخه وذكر السيوطي في الدر المنثور ولم يحكم عليه بشيء والله تعالى أعلم. Jadi hadis yang tadi itu, siapa yang menziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada setiap Jumat atau pada hari Jumat lalu membaca surah Yasin diampunkan baginya. Ini hadis Ibnu Adi dari hadis Aisyah, tapi di dalam riwayatnya ada Amr bin Ziyad. Ini dikomentari bahwasanya bagi hadis tersebut ada syahid yang mendukung dari hadis Abu Hurairah dengan lapas beda-beda tipis saja. Siapa yang menziarahi kubur kedua orang tuanya atau salah satunya setiap Jumat, diampuni baginya dan dituliskan sebagai anak berbakti. Ini dikeluarkan oleh Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsatnya dan Mu'jam As-Shaghir. Tapi di dalam riwayat ini pun ada Abdul Karim bin Umayyah yang itu dihukumkan dhaif. Dan juga dari hadis dari Mursal Muhammad bin Nu'man, ini dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya dalam kitabnya disebutkan Kitab Al-Qubur, dan juga dari jalan dari Thariq Baihaqi, Imam Baihaqi di dalam kitabnya Syu'abul Iman. Qultu, aku katakan terdapat juga min hadis dari hadis Abu Bakar, ini dikeluarkan oleh Ibnu Najjar dalam kitab tarikhnya dan disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab tafsirnya Ad-Durrul Mansur, tapi walam yahkum alaihi bisyai'. Imam As-Suyuti tidak menghukumkan hadis ini dengan sesuatu, wallahu taala a'lam. Ya paling tidak ini hadis walaupun dhaif, ada perawinya tapi ada syahid-syahidnya, banyak jalannya. Dari kitab Tanzihus Syariah Al-Marfu'ah Ibnu Arraf Al-Kanani. Aqwalul ulama, faidatun, sekali lagi. Ziyaratul kubur imma li mujarradi tadhakkuril mauti wal akhirah fatakunu bi ru'yatil kuburi min ghairi ma'rifati ashabiha. Faedah, ziarah kubur ada kalanya semata-mata untuk ingat kepada mati dan akhirat, maka cukup dengan melihat kubur tanpa mengetahui siapa ahli kuburnya. Aw li nahwi du'ain fatusannu li kulli muslimin
atau untuk doa, maka disunnatkan bagi setiap orang muslim. Aulit tabarruki fatasannu li ahli khairi, atau ziarah kubur itu untuk bertabarruk, maka disunnahkan kepada ahli kubur yang ahli khair, orang baiklah, orang soleh, apalagi wali. Lianna lahum fi barzakhim tasarrufat wa barakat la yuhsa madaduha, karena bagi mereka, bagi ahli khair tadi, apalagi aulia, di barzakh mereka itu tasarrufat wa barakat, ada juga pemberian-pemberian dan berkat-berkat yang la yuhsa madaduha, tidak terbatas, tidak dapat dibatasi madadnya, pemberiannya. Auli adai haqqin, atau ziarah kubur untuk menunaikan hak, seperti kasadiqin wa walidin, seperti saudara menziarahi kubur saudaranya, teman, seperti teman menziarahi kubur temannya, atau anak menziarahi kubur orang tuanya. Li khabari, berdasarkan hadis, man zara qabra abawayhi aw ahdima yaumal jumu'ah kana ka hajjah, wa fi riwayah ghufira lahu wa kutiba lahu bara'ah minan nar. Berdasarkan hadis, siapa yang menziarah kubur kedua orang tuanya atau salah satunya pada hari Jumat, seperti haji lah, seperti haji keutamaannya. Dan dalam riwayat yang lain, diampunkan baginya dan dituliskan untuknya bara'ah minan nar, selamat bebas dari neraka. Aw rahmatan wa ta'nisan lima ruya anasu ma yakunul maitu fi qabrihi idza zarahu man kana ahabbahu fid dunya, atau ziarah kuburnya itu sebagai rahmat dan taknis, sebagai tanda kasih sayangnya dan taknis keharmonisannya, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Anas, ma yakunul mayyit fi qabri, tidaklah idza zarahu man ahabbahu fid dunya. Lima ruya, sebagaimana apa yang diriwayatkan Anas, ma yakunul mayyitu, apa yang yakunu terjadi pada mayat di kuburnya apabila dia melihat orang yang kana ahabbahu fid dunya, mencintainya di dunia. Ini dari kitab Buya Al-Mustarsyidin, dan juga dari Hawashi Imam Syarwani ala Tuhfatul Muhtaj, Tuhfatul Muhtaj Imam tadi, ya, Ibnu Hajar, dan dinukil juga dari Syifa Al-Asqam bi ziarah Khairul Anam Imam As-Subuki. Jadi macam-macam tujuan dari ziarah kubur, ya. Kalau untuk tabarruk, itulah kepada ahli khair. Kalau untuk menunaikan hak, anak kepada orang tua, atau teman kepada teman, atau karena sayang saja, rahmah. Dan juga untuk taknis, ya, sama pun ini juga sayang, kedekatan. Karena apa? Idza zarahu man kana ahabba fid dunya, senang ahli kubur itu ketika didatangi, dikunjungi oleh orang yang dia cintai waktu dia hidup. Hadis Anas, ma yakunul mayyitu fi qabrihi ila akhirih. Hadis Anas, ma yakunul qabri ila akhirih, itu diriwayatkan oleh Mukhatib Al-Baghdadi, berarti dalam kitab Tarikh Baghdad, Ibnu Asakir, berarti dalam kitab tarikhnya, Ibnu Asakir juga ada kitab tarikhnya, dari Abu Hurairah. Wa sanaduhu jayyid, sanad jayyid, diriwayatkan oleh Abdul Haq dalam kitab Al-Ahkam, dan dia berkata isnadnya sahih sebagaimana terdapat dalam Qalyubi. Hada wallahu a'lam bissawab. Langsung kita doa, ya. Ada apa pula? Ada Zoom. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman warzuqna 'amalan mutaqabbala. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillah.